Jadi ada program DOS Creator Plus ini semua konten kreator di semua genre ya. Sebenarnya itu berpeluang banget untuk dapetin cuan dari konten-konten mereka, ya kan? Benar. Kalau bisa sih menurut gue kalau bisa di-push lagi sih DOS Creator Plus-nya biar makin banyak orang-orang di luar circle dia terus atau orang-orang di luar fotografi, videografi gitu ya yang emang kreator banget gitu ya. Bisa tahu DOS Creator Plus ini gitu. Halo sahabat DOS, balik lagi di episode podcast kali ini bersama DOS Creative Hub. Balik lagi di segmen DOS Creator Plus. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau ngejelasin dulu nih apa sih DOS Creator Plus ini. Jadi DOS Creator Plus ini adalah program afiliasi dari DOS Camera and Gadget yang ngebuat fotografer, videografer, reviewer, dan konten creator supaya bisa berkembang, berkolaborasi, dan menghasilkan uang dari konten. Nah, DOS Creator Plus ini itu juga membantu kreator mengubah hobi dan konten mereka itu jadi penghasilan dan karir mereka. Nah, jadi hari ini kita datang teman kita Kak Eki Watson. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Eki Watson. Aman banget. Kak, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Berarti boleh dong kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, nama gue Eki, kenalin. Gue seorang videografer dan fotografer sport. Terkhususnya CrossFit atau high rock lah, semacam gitulah gitu. Apa? Speed. CrossFit. Sama aerok. Sama PCX sama Motor. ya gitu. Tapi boleh nggak jelasin kita kenapa sih pengen ikut DOS Creator Plus ini? Ya, kenapa? Kayaknya menurut gue ya dari berbagai macam toko kamera, DOS yang paling banyak ngasih experience ke customer. Nggak cuma customer, content creator ataupun siapapun gitu ya. Jadi kita datang nggak cuma beli selesai putus, tapi ada after salesnya, ada entertain lebihnya yang selalu ditawarkan DOS gitu. Dan menurut gue ini satu hal yang nggak dipunyai oleh toko-toko kamera lain gitu ya. Dan ini sangat populer banget di Indonesia gitu. Tapi selain jadi afiliator DOS, kakak juga bikin konten kah? Bikin. Itu konten-kontennya apa tuh? Boleh nggak dijelasin? Sejauh ini baru jalan lagi lebih tepatnya. Nama kontennya Equilibrium. Sebenarnya lebih ke jurnal gue nge-gym aja sih. Nge-gym dan makan sehat lah dan diet gitu. Karena dulu sempat nge-gym dan makan sehat, sempat turun drastis tapi nggak ada journalingnya gitu. Gue pengen coba sambil journaling, ya pelan-pelan jalan gitu. Berarti kayak tracker gitu ya kak? Bisa dibilang gitu. Sudah turun berapa Gi? So far sebulan baru 6 kilo sih. Sebulan 6 kilo. Dulu kan Jauh juga ya 6 kilo ya? 6 kilogram, Oh, bukan 6 6 kilometer. Gitu. Ya dulu sempat jadi konten kreator yang emang umum aja. Kalau kalian ingat dulu zamannya pas Covid ada tren Siko bagi duo, nah gue sempat bikin itu juga. Kayak gitu lah. Tren-tren kayak gitu lah. Tren umum di Yang lagi tren lah. Joget ya. Itu yang bikin Om Tahir tertarik ke saya kayaknya. Langsung digait untuk bikin ini ya iklan DOS Protection. Pernah juga. Itu gara-gara Siko bagi duo akhirnya di kontak Om Tahir, akhirnya dapat banyak project. Tahu satunya adalah DOS Protection. Nah, itu bukan kondom tapi itu adalah garansi ya. Betul. Bener. Enggak, ya udah berarti juga doang. Oh jadi karena protection itu lo arah ke sana. Ya gitu. Tapi emang udah yakin aman kalau pakai itu? Apa nih DOS? Iya, DOS Protection. Bukan gue sih, pengalaman ada teman juga yang pakai DOS Protection, jadi kamera jatuh langsung di-handle sama DOS. Jadi after sale juga bagus ya? Gitu, benefitnya banyak. Dan bahkan sampai bisa diganti baru kan nggak salah ya? Kalau dia bisa ya? Bisa. 14 hari tukar baru. Ya, baru. Gitu. Jadi itu yang di dagu. Oh iya, jadi itu yang bikin nilai plusnya juga. Iya. Oke. Nah, gue pengen nanya sebenarnya sih. Kan tadi kan lu bilang dari Siko bagi duo, konten-konten yang emang trending aja. Terus sekarang bergelut di sport kan kenanya ya, sport videographer ya kan. Nah, awal terjunnya tuh karena apa tuh? Karena apa? Karena justru jadi triggernya gitu. Triggernya apa sih? Jadi emang triggernya adalah ketika gua gendut kemarin, gemuk banget di 104 kilo.
lalu gue nge-gym. Hmm. Nge-gym di Bintaro situ. Akhirnya karena nge-gym itu gue kurus kan. Pelan-pelan kurus. Tapi di situ emang ini hitung-hitungan bisnis aja. Nge-gym gue tuh mahal. Gue akuin mahal banget. 1,5 Iya. per bulan. Mungkin di lumayan gym-gym. ya? Iya lumayan. Di gym lain kan mungkin 300.000 atau berapa Oke. ribu lah. Cuma di gym gue 1,5 sebulan. Wow. Itu sama PT. All class aja. Bisa ikutin semua kelas gitu. Kalau lu PT lagi sendiri tuh beda lagi gitu. Tapi gimana caranya gini. Daripada gue ngeluh soal harga yang mahal. Gue harus berpikir nih gimana nih duit balik nih 1,5. Lu 1,5 nge-gym sebulan udah 18 juta tuh. Betul. Udah bisa beli kamera di DOS tuh kan. Iya. Tapi gimana caranya dengan 1,5 itu sebulannya dengan duit yang sudah gue keluarkan, gue dapat duit lagi dari situ. Oke. Akhirnya waktu itu ada beberapa event CrossFit lebih tepatnya. Nah, gue akhirnya coba apply gitu, coba nyari klien di situ untuk event 2 hari. Gue buka open hiring lah gitu ya. Iya. Dan ya, so far sih angkanya oke, cukup oke untuk 2 hari event sih oke banget gitu. Wow. Gitu. Nah dari situ gue mulai, kayak gue suka nih gitu. Terlebih olahraga ini yang emang, bidang ini, videografi ini yang emang gue lakuin juga secara olahraganya. Oh iya. Jadi gue nge-gym juga, videografernya juga gitu. Jadi bisa dihitung sebulan lu nge-gym 1,5 bisa balik lah beberapa. Iya. Balik modal. 2 hari balik sih itu. Nah, Lu nge-gym 2 hari terus balik. Bukan. Enggak, lu dengan nge-gym setahun, 2 bulan, 2 hari event CrossFit sih balik. oh gitu. Lumayan ya. Angkanya oke, cukup oke. Nah, lu spot videografi ini ya. Lu ke tempat gym doang apa semua olahraga? Ya. Maksudnya tempat gym doang? Yang untuk lu jadikan si pendapatan itu kira-kira? Iya keliling-keliling sih, tetap ada keliling beberapa box juga, maksudnya beberapa tempat gym juga. Oh enggak, maksud gua Bidangnya? Iya. Iya, enggak Soalnya cuma kayak sepak bola, ya. Gym doang basket. atau ada padel ya kan sekarang lagi rame, lu ya, ambil juga nggak? padel ini lagi jalan. Sekarang yang pernah kalau berhubungan konteksnya sport, selain CrossFit, High Rocks, apalagi ya, Pilates, Oh iya, paddle Pilates, juga pernah. Terus apalagi golf pernah. Oh, berarti Badminton? semuanya itu ya. Badminton belum. Oh, belum. Golf yang pernah. Golf juga. Golf serunya adalah santai secara itu. Benar. Ya gitulah. Santai golf. Santai tau golf. Emang gak santai ya? Gue pernah ikut golf. Tapi emang panjang aja waktunya. Sampai jam 2 siang kan. Benar. Jadi dari lu Lu yang motoin kan? Banget kan itu. Motoin apa video di sana? video. Oh, video. Video. Jadi emang ngikut semuanya dari kayak apa pakai caddy keliling-keliling gitu kan. Ikutin emang rutenya si golf pemain itu ya. Terus kita nggak boleh berisik. Betul. Dia kan harus fokus kan. Benar. Iya. Gue pernah pas lagi pengen mukul tuh si klien gue pengen mukul, gue lewat di depan jetret pakai caddy, pakai mobil yang gitu. Kenapa Anda lewat? Diteriakin gue, woi minggir gitu. Jadi lu yang dipukul. Enggak. Ya gitu, tapi akhirnya ternyata kalau di golf nggak boleh kayak gini ya, Nah, nggak itu boleh ya. kayak gini ya. Gitu. Nah, kalau di tempat gym tantangannya apa? Kalau lu Tempat lagi ngonten deh. Iya. Tantangannya biasanya kalau lu nggak kuat iman, lu bakal ketemu cewek-cewek seksi. Gitu sih tantangannya. Kok ke situ sih? Teknis. Iya, maksud secara teknis tantangan teknis lu iya. Wah, tadi dose protection udah ngarahnya ke sono ya. Ini di mana sih lu? Secara teknis mungkin lighting sih ya, karena banyak kan box-box itu kan atau gym-gym itu ada yang di mall, ada yang di dalam gang, dalam jalan gitu. Oh, gym Majapahit gitu ya. Iya, ada juga gym Majapahit. Masih ada Roro Jonggrangnya juga. Nah, terus tapi akhirnya yang gue rasain adalah paling sering tantangan adalah lighting, karena kan kalau lu di dalam mall kan lu cuma bisa ngandelin lighting dari artificial doang kan. Iya. Punya gini lah gitu. Terus kalau yang di agak-agak semi outdoor tuh lebih enak, tapi mungkin tantangannya kalau mendung langsung berubah tuh exposure-nya gitu. Iya, benar. Tantangannya sih di situ. Berarti kalau kayak gitu bawa lighting sendiri gitu Kak atau menyesuaikan? Tergantung budget aja. Kalau budget memang ada cukup Bawa- bawa lighting. Enggak, biasanya sih yang emang bawa lighting adalah yang emang bikin konten promo sih, maksudnya emang konten serius. Kalau buat konten daily aja sih jarang kayak gitu. Jarang bawa lighting. Kalau emang Menyesuaikan aja ya. sesuaikan aja budget dan konsepnya. Nah, tuh kalau kayak misalnya ternyata nih ya di tempat gymnya itu wah benar-benar minim nih cahayanya nih. Yang lu lakuin apa? Selain lu nggak sebut bawa lighting nih gitu.
Apakah dari kamera lu udah mumpuni atau apa? untungnya kamera yang gue punya Cinema Cam itu cukup bisa untuk ngeboost exposure. Kan ada yang dual ISO ya, dual ISO Dual gitu. Jadi ISO. emang lu boost di 40.000 masih aman gitu. Iya. Makanya mau malam mau pagi aman-aman aja. Itu Aman banget. kayak lapangan padel pun Aman banget. Kalau pedal tuh gue nggak kayaknya sih hampir semua videographer ngerasain sih flickernya karena nggak Flicker ya? semua lapangan padel tuh menggunakan lighting yang PAL yang 25-50 Hz ya. Nah sedangkan kita kebanyakan pakai PAL kan, sedangkan lightingnya kayaknya gitu flicker itu. Oke. Meskipun ada anti flicker masih nggak nguber ya, karena kan dia Iya. kita kan lebih ke motion kan. Kadang-kadang kalau Itu cepet motion juga cepet juga kan. gitu. Nah. Takutnya nggak ke capture aja Wih, gitu. gila. Nah ini bisa jadi pesan juga nih buat pemula nih ya kan. Misalnya videographer yang kayak aku dapat job nih ya kan. Betul. Bisa jadi ini nih Betul. catatan gitu ya kan. Makanya gue kadang-kadang ngakalinnya, bukan ngakalin sih. Makanya kadang suka ngeliat, oh nih klien pedal mainnya pagi atau malam. Oh Iya. pagi kan tetap ada natural light, tapi dibantu sama lighting stadion itu kan, Iya. lighting lapangannya. Chordnya ya. Makanya kadang-kadang kebantu juga kalau lu pagi gitu, meskipun Oke. ada lighting juga. Masih nggak terlalu flicker lah, masih Oke. aman. Kalau malam? Nah malam itu yang PR tuh, biasanya sih ngakalinnya pada akhirnya selain turunin ke speed yang pas gitu ya, ada lu cari bukan besar aja sih, maksudnya cari yang lensa lu f1.4 gitu biar masih bisa terang-terang dikit lah, atau lu fotonya pakai RAW aja, videonya pakai RAW. Foto sih yang lebih kasihan, karena kan kalau video RAW kan masih bisa diakalin gitu ya, Iya. masih bisa dibuat estetik gitu. Kalau Banyak yang fitur AI ya. di fitur AI betul. Kalau yang foto kasihan sih. Oh belang-belang gitu kayak di penjara gitu kan. Aduh, kasihan banget lihat. Iya. Terus ada lagi nggak kendala-kendala yang lu alamin di lapangan untuk di spot videografi gitu? Sportnya biasanya sih gini, gue sangat menyarankan baiknya lu juga ngelakuin olahraganya sih. Either itu high rocks ataupun crossfit gitu ya. Baiknya lu ngelakuin juga karena biar tahu kan gini, gue tuh tipikal videographer yang emang mengutamakan ekspresi. Gue obses banget dengan expression gitu, dengan real emotion tuh gue sangat obses banget. Jadi bagi gue untuk bisa dapetin real emotion itu, gue harus tahu di momen mana dia tuh benar-benar ngeluarin emosinya. Kalau di gym kan ketika lu angkat bebannya berat banget gitu ya, ketika lu pengen deadlift atau pengen back squat, lu tahu nih momen apa gitu. Baiknya seperti itu. High rocks juga. Mungkin kalau lari gue belum begitu into banget, maksud gue ya gue pernah juga dapat job lari, tapi Gimana dapat job lari? dapat job foto lari gitu. Dapet job lari. Lu nggak mau job itu jadinya lu lari. Dapat job lari. kasih harga buang ya. Nah gitu, ya gitu tantangannya adalah sebaiknya, maksud gue bukan berarti ada kok mas orang yang nggak ikutin orga ini tapi dia fotonya tetap bagus. bener. Tapi balik lagi ke apa ya, ke karakter video lu. Kalau gue kan emang obses, kalau gue bilangnya tagline gue adalah obsessed with the real emotion gitu. Ya, jadi lu tahu lah ya. Kamu gitu. Harus incase di dalamnya berarti ya. Karena gini, karena menurut gue kalau lu nggak bisa ikutin olahraganya di dalamnya, lu harus beli itu dengan jam terbang yang tinggi. Betul. Harus jam terbang yang lama tuh untuk bisa paham gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau di wedding emang harus nikah dulu jadi videographer. Itu kan bukan sport bang. Iya. Bukan wedding. Enggak, tapi kan pasti ada added value-nya loh. Oh iya ya. Iya kan? Bener. Itu yang coba ada added value-nya lagi kalau lu emang udah Oh nikah. iya. Gitu. Jadi tahu momen-momen mana yang Nyambungnya pas. ke wedding. Bener. Ya Jadi- gitu. Kalau gue merasa kayak apa ya? Itu poin yang bisa jadi poin plus juga untuk para videographer sport ya. Kalau lu in case di dalam si olahraganya itu ya. Lu bakal lebih bisa. Bener. Sama kayak apa? Sama kayak lu kan nggak pengen kan dinasihatin diet sama orang yang gendut. Gak Oh, iya. Gak mau kan gitu. Lu aja Kayak gendut gitu ya. Coba diet lo gitu. Lu aja gendut. Gitu. Nah, terus ini kita langsung yang ke job-job lagi aja ya, biar apa banyak dagingnya katanya. Oke, biar kolesterol. Biar kolesterol. Ngebulking nih. Lu nge-gym nih.
kalau lu nge-gym kan tadi terlepas dari in-case sama job lu dengan apa profesi lu, sebenarnya lu ada maksud lain nggak dalam nge-gym gitu? Kan tadi awalnya lu udah pernah nge-gym nih, terus sekarang ngebengkak lagi gitu Ya, bahasanya betul. ya kan. Nah, why? Satu, karena pasarnya dikit. Gue sih berharap nih ya. Tapi sebenarnya nggak baik juga sih. Maksud gue Gara-gara ini jadi gede di pasarnya nih. iya, kadang-kadang High Rock aja udah mulai makin populer kan. Iya, High Rock pun makin populer, which is sama kayak pedal yang cepat naik. Ya berharap sih nggak cepat turun juga ya gitu. Kalau dari industrinya, karena kan semakin banyak industrinya, berarti pemainnya juga banyak gitu. Roda ekonominya berjalan. Ya berharap sih gitu. Semoga pelan-pelan CrossFit, High Rocks atau olahraga lain tuh udah menjadi DNA-nya kita gitu. Artinya olahraga tuh udah jadi keseharian kita, bukan lagi suatu yang asing, bukan lagi karena kita pengen apa ya, bukan lagi karena kita habis sakit gitu, tapi memang benar-benar jadi lifestyle gitu. Ibaratnya kayak orang Jepang udah terbiasa dengan jalan lah. Gitu kan, udah benar-benar lifestyle gitu mereka kayak gitu. Betul. Apa sih sebenarnya alasan orang untuk diliput gitu ketika dia nge-gym gitu. Terus dia kan selain untuk branding dia ya kan di media, kira-kira apa gitu kalau menurut lu? Kayaknya ya semenjak COVID ada satu perubahan besar di kita semua. Yaitu semua, kalau gue bilangnya karena menyangkut kerjaan gue ya, semua orang content creator dan semua orang videographer. Lu nyari videographer sekarang nggak sesusah zaman dulu kan, nggak sesusah 3 tahun lalu bahkan gitu. Udah banyak lah. Banyak kan. Sekarang lu ngeliat content creator bahkan yang ngedit sendiri, pakai handphone sendiri gitu. Jadi orang sebenarnya udah jauh lebih banyak banyak privilege yang emang orang dapat ketika berhasil melewati masa-masa sulit kemarin, yang artinya mereka jadi seorang content creator yang emang gak perlu banyak tim. Bahkan lu juga gede kan, gak punya tim kan lu? Gak punya ya gitu. Semua orang jadi content creator, semua orang jadi videographer. Pertanyaannya kan adalah gimana yang orang yang videographer yang kayak gua gitu. Kalau semua orang jadi videographer kan gitu. Ya artinya gue tetap harus nge-push juga diri gue untuk more skillful lagi lah daripada sebelumnya gitu. Jadi yang kalau dulu yang gue tawarin cuma skill videografi gua, lu bisa push lagi untuk directing ataupun hal-hal yang lain gitu. Yang masih satu line dengan itu ya, kayak gitu. Benar-benar. Nah berarti kan di lain sisi konten itu untuk menjadi personal branding kan ternyata lu membuat konten itu juga pun bisa ini ya menjadikan peluang untuk jadi cuan ya nggak sih? Pasti. Selain di luar job liputan itu pasti ada cuan apalagi sekarang program affiliate itu lagi banyak banget kan. Bener. Apalagi dari semuanya paling kecil 8% kan itunya. Wah nggak tahu tuh. Gue ngeliat maksudnya gue juga ngeliat dashboardnya segala macam. Wah ini cukup cukup sangat bikin kita sebagai kreator tuh merasa terpacu untuk bikin konten terus gitu. Nah, ini lu ikutan affiliate yang di mana nih? Yang di mana? Di DOS. Oh, DOS Creator Plus. DOS Creator Plus ya. Asik. Lu udah jadi member? Udah dong. Gua kayaknya orang ketiga deh yang daftar. Cepet DOS abis itu sharing share itu di IG kan langsung gue bikin. Langsung lu bikin. Terus konten apa tadi yang pertama? Konten pertama Konten pertama lu. Ini Kica. Asli. Itu yang pertama kejual. Kejual sih belum. Yang lu hasilin dari konten lu belum upload ya? Udah upload. Asik. Cuma kan belum ada yang beli aja gitu. Oke. Berarti belum ada dari Belum ada yang beli. Belum ada kejual lagi. Belum ada yang kejual. Tapi habis ini kejual. Tapi konten pertamanya tadi yang ini kan? Iya. Justru gue banyak yang ngejual barang-barang dulu kemarin pas lagi belum ada DOS Creator Plus gitu. Kayak temen kayak pengen beli Fuji Insta, beli nanya lu ya. Nanya gua. Itu gua silingnya, beli dia. Kan sekarang ada DOS Creator nih. Iya. Plus Oh nih. bisa. Kayak gitu kan? Bener. Ulang. Kenapa? Ada DOS Creator nih plus. Ada DOS Creator Plus ya. Ada DOS Creator Plus nih gitu. Gitu dong. Gitu. Ada DOS nih Creator. Plus. Didengarnya jadi lucu. Jadi berapa berapa bulan lalu ya? Ada kantor yang emang beli banyak equipment lah buat kantor studio juga.
habis tuh 100 juta berapa gitu. Di sini. Di sini Des. Gokil. Itu gue yang ngarahin semua. Pakai link yang gua sini, link ini kan di webdesk kan bla 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 Iya, gitu iya, beli. iya. Udah total 100 juta berapa lah gitu gue. Anjir. Banyak juga kamera yang beli, kamera lighting segala macam. Bahkan alat podcast yang dibeli ini juga nih. Itu juga gue rekomendasi yang zoom track gitu. Is, Terus udah berapa bulan kemudian baru ada dos afiliator. Kan enggak ada titik gua. Padahal itu lumayan kalau ada ya. 100 juta, 8% aja. 8 juta dapat tuh gua. Enggak dapat gua. Telat di dos kantor plus ini. makanya sekarang lu mau balas dendam nih ya kan? Dendam. Lu Ya, mau gua dapetin daftar. lagi 100 juta lagi pokoknya. 100 juta lagi. Sekarang siapa sih top kreator plusnya? Om Fajar ya? Om Fajar bukan? Kayaknya apa Om aja? Iya Fajar sih. ya? Iya. Gua kan berguru dari dia dulu. Lagi kerja ditelepon orang beli gitu ya Om Fajar ya. Tapi kayak untuk di konten kreator sport nih kayak baru nih gua lihat-lihat. Baru. Kayaknya baru. Baru dikit isinya nggak sebanyak gitu ya. Iya mungkin saat ini gue lagi merasa gue lebih baik jadi ikan yang besar di kolam yang kecil dulu aja. Sebelum Nyempitin yang lain dong. Tapi ikan besar enggak Ikan yang besar di kolam yang kecil nih. Lu sendiri kalau situ di kan. akuarium nggak apa-apa. Kan makanannya buat gue semua gitu. Iya. Kalau ntar lu kalau udah cukup besar lu pindah Berarti lu kolam. serakah. Enggak serakah dong. Ikan yang besar enggak ditaruh kolam yang Namanya kecil. namanya Nggak muat. namanya tahu pasar itu. Oh, Tahu pasar baru pelan-pelan That's a point. pindah. Gitu. Sebelum naklukin naga, naklukin ular dulu aja pelan-pelan. Cacing dulu. Cacing naga-naga ya. Cacing pita. Gitu. Benar. Jadi ada program Dos Creator Plus ini semua konten kreator di apa ya semua genre ya sebenarnya itu berpeluang banget untuk dapetin cuan dari konten-konten mereka ya kan. Benar. Kalau bisa sih menurut gue kalau bisa di-push lagi sih Dos Creator Plus-nya biar makin banyak orang-orang di luar circle dia terus atau orang-orang di luar fotografi, videografi gitu ya yang emang kreator banget gitu ya. Iya sih. Bisa tahu Dos Creator Plus ini gitu. Betul. Oh, kalau banyak yang kejual kan bonus buat kalian kan juga banyak gitu kan. Gitu gak sih? Enggak ya? Enggak ya? Ntar lu. Enggak. Komisi untuk si membernya maksud lu kan? Iya. Maksudnya member kan. Member ya. Member ya benar ya. Ya, bonus buat member Iya, udah. Lupa bawa sapu. Gitu ya. Gak bisa nih nyapuin. Oh, Kak berarti udah ikut Dos Creator Plus ini udah dari berapa? tahun Maksudnya berapa bulan? lalu. Tahun lalu Awal tuh. ya? Oh, berarti Pas baru banget awal berarti iya. Pas baru Gue dapat email cepet kok tuh, cepet email balasannya cepet. baru aja bikin kontennya nih sempat. Bikin konten iya. Karena liputan lu kemarin banyak. Banyak. Asik. Kan lagi pengen bilang puasa nih sepi ya. Event-event sepi. Tapi ya ada lah event bukber. Ada. Gitu ada lah. Ada. Belum puasa. Gitu. Habis cheating day. Kalau Cheating. cheating day. ambil terus ambil gigi. Iya. Tapi Gitu. selama setahun ini udah ngerasain benefit apa aja dari Dos Creator Plus? Benefitnya yaitu kalau gua bisa banyak nyoba barang-barangnya Dos pasti. Terus banyak ya dan orang jadi sadar kalau ternyata ada loh alat yang semudah itu yang membantu kita sebagai content creator gitu ya. Dulu kita ngeliat apa sih kayak mic kecil kan banyak tuh. Kan dulu kan mic handphone atau apa yang gede-gede gitu ya. Sekarang ada tuh mic kecil gitu. Yeah. Ternyata orang baru tahu itu setelah Dos Creator Plus ini gitu. Oh ternyata ada ya. Iya, Gitu. benar. Kayak Lagi ini nih ya kan. Ini gunanya apa sih Ki? Ya, karena kalau gua kepake banget nih. Kica ini karena gua nge-gym kadang-kadang ada istilahnya DOMS namanya. Dom apa tuh? Nah, gue tuh selalu lupa S-nya apa. Delay on muscle, S-nya tuh apa gitu. Sport. Bukan. S-nya tuh gue selalu lupa S-nya apa. Pokoknya delay on muscle, blablabla gitu. Artinya sakit yang datangnya terlambat. Bukan head pastinya. Tuh 3 kali tuh gue ngomong kayak gitu. Kadang-kadang ke sana. Jadi gini, kalau lo nge-gym nih, terutama strength training gitu ya, Yeah. squat, deadlift segala macam, pasti AB itu sakit, tapi sakitnya tuh beda-beda. Ada gini, sakit karena habis gym pasti, lu habis selesai gym lu turun tangga juga kaki getar tuh. Wah, iya Nah, benar. tapi biasanya malam atau besoknya lu akan ada sakit di otot lu. Itu nyeri ya. ibaratnya ototnya tuh lagi dirobek. Itu DOM sebutannya. DOMS namanya sebetulnya. Nah, dia butuh asupan protein, minum, maksudnya lu harus tercukupi ya secara minum, terus sama tidur cukup, gitu. Jadi 3 hal gitu lah kurang lebih, protein, tidur, sama minum. Nah kalau itu kepenuhi, itu akan restore. Nah yang restore itu nanti otot yang restore itu akan pelan-pelan jadi kuat. Makanya kan pelan-pelan
bentuk gitu. S-nya stretch bukan? Hah? Stretch Bukan, lupa gue. Esnya cair. Bukan. Apa lagi? Ja? Apa lagi? S-nya dos bukan? Bukan. Beda jauh ya. Kalau DOMS itu D-nya dose on muscle. Dipaksain banget. Gue lupa S-nya gue tuh selalu lupa S-nya. Oh itu apa. sebutannya DOM. Iya, pokoknya sakit yang terjadi pada tubuh tapi yang telat lagi telat datang. Oh, pantes. Itu Dia lari nih. nah, gue minggu lalu ya lari nih. Pas lari mah Bawa nggak TV berasa nggak? Bawa apa-apa. TV nggak tapi? sama warga di belakang ya, sama warga di belakang. Sarung doang. Satu dua. Gak sempet bawa TV-nya. Iya. Lari. Pas pulang belum berasa. Paginya baru berasa. Iya, itu ada dua sih kemungkinan lo pemanasannya belum benar gitu ya, belum maksimal gitu. Yang kedua emang benar-benar DOMS saja. Oh jadi DOMS itu akan terjadi ketika salah satunya kurang pemanasan juga. Pemanasan. Berarti bisa. kalau pemanasan bisa jadi DOMS itu nggak bakal Enggak, sebenarnya normal. kalau DOMS itu pure terjadi karena otot yang robek sih. Kalau pemanasan tuh lebih seringnya kram. Kalau apa gitu, terutama lari ya. Atau lu kurang cairan aja, kurang minum apa namanya kayak Apa, air putih? ion water gitu sih Oh, iya. yang memenuhi cairan tubuh gitu, kayak gitu. Makanya lu kram atau sakit gitu. Tapi DOMS itu bisa ini nggak sih Kak, karena otot juga kaget gitu, misalnya kayak udah lama nggak Dor dipegang. gitu ya. DOMS dor nyata. Sorry. Bisa jadi. Enggak, biasanya emang gitu. Terjadi biasanya paling sering di anak-anak yang baru gym. Sebulan 2 bulan pasti DOMS-nya masih sakit tuh. Gini, orang-orang yang baru nge-gym atau orang-orang Baru olahraga. yang baru naikin angkatan bebannya gitu. Angkat beban. Angkatan beban. Jadi bisa gini. Iya. misalnya lu- Berapa kilo ke berapa kilo gitu. Bisa lu cuma Tapi kalau bebannya beban keluarga, itu DOMS-nya seumur hidup itu susah itu. Seumur hidup itu susah. Jadi yang paling sering adalah karena kita naikin beratnya. Misalnya yang tadi cuma 50 kilo lu naik ke 65 pasti itu ada. Levelnya up-nya ya. Pas kan sobeknya lebih lagi kan, baru lagi tuh. sobekan itu bakal keisi sama protein, air gitu-gitu ya. Air cukup dan tidur yang cukup. Jadi lah ya. Oh jadi Ototnya. kalau habis olahraga makan protein dong. Benar. Makanya lu Dada. Telur. Iya, dada. Dada siapa? Dada ayam, terutama Dada yang kiri ya. Yang kiri. Yang kanan sorry, yang kanan. kanan tuh. Karena yang kiri pakai cebok katanya. Apa sih pakai cebok? Dadanya yang ada lengannya nggak? Dadanya dada Rosida. Tapi kalau nge-bulking itu, ini kenapa jadi ngomongin gym ya? Nggak apa-apa. Tadi kan kreator. Nggak usah udah lanjut kreator. Enggak, kalau nge-bulking itu gimana? Berarti jumlah protein dan kalorinya dibanyakin. Berapa per hari? Ya tergantung berat badannya mau berapa. Kan ada hitungannya protein. Oh, dia buat naikin berat badan. Nah, protein kali berapa berat badan gitu-gitulah. Gua sih kalau soalnya. Kalau mau nge-bulking tapi ekonomi sulit gimana? Enggak kan pakai tempe bisa. Oh, tempe. Tempe mentahnya makan mentah. Tempe banget, mentah. tapi- Menurut si Agung itu yang itu. Iya tempe gue tahu. Siapa Iya, tahu yang iya. ada kata itu pakai Yang juara kan. Tapi kalau Iya. tempe rebus, Gak apa-apa kan. Nggak apa-apa Justru kan? kan kurangin minyak kalau gitu bagusan. iya, nggak digoreng. Oh jadi kalau udah digoreng proteinnya berkurang ya? Berkurang. Lemak, Bang. Dia Lemak, lemak. jadinya lemak. Iya, deep frying tuh sangat tidak disarankan sih kalau lagi bulking. Berarti kalau misalnya bulking tuh dia harus kayak ngelihat juga ya harus makan apa gitu kan. Pasti. Nggak kayak asal makan yang banyak Betul. gitu. Makanya biasanya paling sering dada ayam banyak, seratnya banyak, nasinya dikit. Soalnya kan yang berspekulasi tuh orang kalau bulking tuh dia harus makan apapun, makan banyak gitu tanpa Iya benar, ngelihat enggak harus benar makan apa. sebenarnya benar. Iya. Sebenarnya kalorinya dibanyakin dan jumlah proteinnya dibanyakin. Jadi kan kalau protein terisi plus kalori kan jadi kalau gue bilang kan jadinya bulking tuh. Nah, pas bulking itu dibentuknya di gym. Gitu. Jadi nggak gendut gitu Iya lah kan, ya. jadi berarti kan udah Jadinya muscle gitu. jadi muscle betul. Iya. Jadinya otot ya. Nah, gitu. Tapi biasanya orang-orang yang muscle banget gitu larinya sih nggak terlalu cepat ya. Maksudnya secara kardio pasti dia kurang lah gitu dibandingin yang lain gitu. Nah terus ini apa tadi? Kan kita Nah iya, nyambung nih. ini gara-gara gue gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi pereda Nah kalau DOMS DOMS ini apa itu, gimana? kalau pegel-pegel, DOMS sih gue belum pernah ngerasain ya. Maksudnya belakangan gue ngerasain lagi. Tapi kalau lo pegel-pegel abis nge-gym,
Pakainya cocok banget. Gue kemarin habis pakai buat di paha. Apalagi kemarin gue sempet kayak sakit banget. Lower back gue kejepit gitu ya kan. Gara-gara deadlift pakai itu sih. Enak banget. Ada Aman nih, aman. aman. Dan ada 3 mode kan. Ada yang bulat, ada yang Garpu. pemijatan ya garpu gitu. Yang Ada yang garpu runcing. Ada yang letter U sama yang runcing. Dan Runcing buat ngebunuh katanya. Beda runcing. Nah itu maksudnya buat otot-otot yang nyelip-nyelip gitu, sasaran nyelip bisa pas gitu di dalam gitu. Dan itu nyokap gue juga pakai kemarin. Oke. Nyokap gue dibilang wah tangan mama enteng gitu. Oh gitu. Terbang bisa. Entengnya terbang. Lu tangkap gak? Ya kayak gitu. Maksud gue Kica ini dengan apa ya, dengan bentuk yang gak gede, kecil, tapi sangat-sangat efektif banget. Efektif. Gitu. Daripada ke tempat pijat ya. Ngerem langsung mana? Iya, saya ngerem kan. Ya kan ini kan enak di mana aja kan. Iya benar. Iya kan. Ini 1 juta berapa sih? Kan harganya 1.200.000. Ntar ada di Ada. deskripsi Iya, linknya. murah. Maksud gue itu worth it lah dengan Gokil. Dia ada mode getarannya juga kan? Ada yang 4. kenceng banget. Ada 4? Iya, ada 4 mode, yang level 1, level 2, level 3 sama level Pak Eko. Level pemula. Bener patah ya. Itu 4 of 3. Roll of three. Roll of 4 berarti. Roll of 4 ada 4 soalnya. Salah bener gitu. Oh jadi lu udah pernah nyobain ini? Udah pernah dan enak banget menurut gua. Nah, buat teman-teman. Sayangnya dipulangin sih. Bisa jadi punya. Enggak boleh jadi gua aja. Enggak boleh jadi punya gua aja. Ini enaknya di Dos Creator Plus gitu kan. Lu nggak punya, lu pengen ngonten bisa cobain. Bisa cobain. Bisa lu pasarin. Betul. Jadi nggak perlu beli sampelnya lah Iya, istilahnya betul. gitu. Kalau beli juga nggak apa-apa. Iya. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi punya ya kan? Jadi punya. Gitu, enaknya gitu. Nah next, kira-kira ini kan lu di tempat gym nih, lu kira-kira penasaran mau apa nih, lu mau minjem apa atau lu mau coba kasih tahu ke sahabat Dos, kayaknya ada satu produk yang asik nih gitu. Oh, mungkin buat konten kreator gym kan banyak nih orang yang bikin konten di gym kan. Bikin gym di Iya, banyak sih yang bikin gym, banyak sih. Orang yang bikin konten di gym banyak kan. Biasanya mereka tuh nggak mau ribet, which is gue juga nggak mau ribet sih gitu. Oke. Perlu kalian tahu banyak barang-barang kecil yang bisa mendukung kalian bikin konten. Salah satunya adalah mic yang tadi gue bilang tuh. Mic kecil banyak kan di Dos kan. Mic wireless ya. Mic wireless yang buat smartphone banyak banget tuh. Dari berbagai macam merek ya kan. Holyland ada kan? Ada Holyland. Terus Rodox ada. Rodox ada. Siapa lagi? Maono ada. Maono ada. Jadi lu nggak ribet. Lu ketika nge-gym banyak ngeliatin mic yang gede-gede segala macam gitu enggak. Oh iya benar. Masa bawa mic ini? Iya. Gak mungkin kan? Banget nih susah banget gila. Aneh juga sih pasti. Barbel ya. Jadi ASMR gitu gitu. Barbel. Terus ya ini apa sama tripod kali ya. Tripod ya? Tripod smartphone Oh iya. kan biasanya sangat berguna tuh. Bener. Kadang-kadang tuh ngakalinnya kita naruh di tiang gitu kalau itu kan. Iya. Sedangkan ngerinya kalau kita habis banting barbel kita barbelnya suka gelinding di ban handphone kita. Oh gitu. Iya. Ada tuh lu pernah kejadian kayak gitu? Banyak. Masa jatuh barbel? Ya. Misalnya kan kita pengen naruh nih kan gini kan misalnya lu lakuin 15 kali Putaran. misalnya overhead gitu ya. Gini kan tangan pegel nih udah 15 kali nih. Pasti. Kan lu pengen naruhnya udah buang gitu aja kan. Kadang tuh pas Enggak emang boleh? Jadi nggak boleh kan di tempat gym lu ngebuang gitu aja? Nggak boleh, cuma kadang kan kalau udah capek kan orang suka capek gitu. Capek kayak si itu Ya, kayak komeng. gitu aja. Kayak si komeng gitu. Nah, kadang suka ngebanting aja terus barbelnya kan karena baunya karet kan, rubber suka termantul kena handphone kalian. Itu lebih baik makanya pakai smartphone tripod aja. Terus kita udah pakai tripod nih, terus barbel dilempar ke tripod. Emang tolol itu emang tolol lagi. Itu dia nge-gym bukan bakar kalori. Iya, bakar emosi coachnya itu. Bakar memori. Abis itu di blok kayaknya dia. Abis itu di gym itu. Karena emang benar sih, nggak boleh banting barbel di atas lutut. Jadi lu kepengen banting, make sure lu udah di barbel di bawah lutut baru taruh nggak apa-apa. Jangan masih di pinggang lu buang gini aja itu bahaya. Karena mantel-mantel itu yang bikin bahaya. Gitu. Nah, gue penasaran. Ketika lo dapet job liputan untuk orang nge-gym gitu kan.
komunikasi ke klien lu, ke si kalau sebutannya orang nge-gym apa sih? PT atau member gitu. Ya, Iyalah, member gymnya lah. Ya, Biasanya member gymnya. Cara komunikasi sih kita biasanya pakai api unggun ya. Iya, dari desa ke desa gitu. Atau Sandi Morse. Gitu. Segitunya. Saking kuno banget itu. Gym aja pahit gitu. Gitu. Ada ya, orang juga bingung. Apa, Kok ada asap? apa Iya, maksudnya komunikasinya? ketika lu lagi ngetek gitu. Kan lu taruhlah nih si pemula gitu ya kan. Dia nggak tahu nih step-stepnya apa-apa. Nah, gimana cara komunikasiin biar ketika lu liputan, ketika lu ngonten itu jadi enak? Biasanya ini aja sih based on daily activity aja. Misalnya kayak Ci, kan kalau 4 gym banyak orang-orang Chinese ya, Cici Koko gitu ya. Coko, Ci. Emang namanya Ciko sih, Ciko gitu. Gitu apa? Paling oke, nanti kita bikin kontennya soal ini ya. Kita mulai dari pemanasan, dari stretching, terus pindah ke strength-nya, habis strength-nya baru metcon-nya selesai. Ntar lu di ending minum kopi atau minum minum gitu. protein. Itu kan basic banget ya. Kadang lu bikin storyboardnya nggak? Enggak sih. Enggak. Biasanya storyboardnya udah di Udah di pala. Udah di pala aja. Jadi nggak ngalir aja mengalir. gitu. Ngalir aja. Justru kalau gue malas, yang tadi gue bilang ya, gue sangat obses dengan real emotion gitu. Jadi gue malah ngutamain ketika mereka emang Bener-bener real ya. Bener-bener real Emosinya ya. gitu. Nggak di setting lah ya. sayang apa gitu. Keluarin aja Ci gitu ya. Iya. Ya kalau capek emang capek aja gitu. Keluarin aja gitu ya. Ciko kan, Ciko. kan. CrossFit kan gini, CrossFit tuh olahraga yang paling sering banyak ngomong kasar ya kan. Oh gitu. Oh gitu. Iya, karena emang berat banget. Ya, lu kalau berat kan Iya. berat gitu, Kasar gitu. kasar gitu. Wah, aspal 2 meter gitu, coba kayak gitu. Berat. Berat. Aduh. Genteng pecah gitu. Iya, genteng pecah kasar ya. Kasar banget itu. Kasar. Kayak gitu. Asbes gitu. Asbes bisa. Ya gitu-gitu. Jadi Apalagi? nah maksudnya episode itu tuh real banget. Real banget. Ntar mungkin lu bisa putar beberapa video gue yang emang gue sering banget banyak capture emosi-emosi orang. Ya, coba kita putar dulu. Emang lu naruh di mana? Di IG, di YouTube apa di mana? Di IG ada, Di IG lu di ya. YouTube gue ada gitu. Nanti ada nih ya, Ya. IG-nya Coba kita putar dulu ya. Gitu dan ya itu lu bisa ngeliat real emotion orang tuh gitu. Oh. Makanya gue suka banget. Nah, CrossFit ada nggak ini. kejadian lucu pas lu lagi sama klien lu gitu? Paling sering gini, biasanya kalau lucu tuh adalah ketika lagi gerakannya back squat gitu ya, lagi gua record back squat, tiba-tiba cannya robek, ya jerat gitu, jerat. Kan berat ya, jerat. Aduh anjir, robek lagi. Masukin bloopers nih lucu sih, cuma kan gak enak ya. Robek, udah ada robek itu. Lu pernah tapi? Hah? Lu pernah? Belum sampai. Oh, belum. Kemarin ada lagi di kelas robek. Terus sama ketika lu box jam nih. Box jam tuh kayak gimana? Box jam tuh lu di lantai terus lompat ke box. Oh. Boxnya tuh 30 atau 24 inci lah tingginya. Hah? 24 Inci bukan senti? Inci. Kalau bule kan itunya kalau gini. Ah, Kan oke. kalau Amerika kan itunya Saya inci. bukan bule Kalau nih. bule. Inci gini. Kan kalau kita kan sentimeter Sentimeter. kan. Ya. Nah, kalau bule itu inci. Inch. Iya inch betul. Terus misalnya kayak berapa kilo? Misalnya 22,5 kilo. Kalau di dia tuh 50 lbs kayak gitu. Nah kayak gitu Jadi maksudnya. lompatin ke box. Main ke box lompat. Boxnya Nah, pindahin ke depan, lompat lagi. Enggak. Oh, enggak. Lu main lompat kodok gitu. Enggak lo. Pikir banget lagi. Diem aja lompat, tek dah gitu, lompat turun lagi. Turun lagi. Nah, iya. gue pun juga pernah dan kayaknya semua orang CrossFit pernah ini. Berarti di tangga bisa dong kalau itu. Bisa, Ya kan? bisa. Nah, jadi emang banyakan kita tuh sering jatuh, maksudnya pas di landing nggak pas lah, ada yang kakinya nyampe, ada yang kiri enggak gitu. Jadi pas ini kena pinggiran boxnya, terus betis berdarah. Oh, boxnya bukan dari sorry. Kayu. Oh, kayu. Oh, kayu. Tadinya pengen dari kulit rusa ya, cuma dari kulit rusa. Kalau gini Gak tahu lagi gue. Aduh. Kenapa nggak kulit manggis? Iya. Dia stuck dia. Iya, Jadi zip dia. Jadi Oh, emang kayu, dari beneran kayu, box ya? terus tuh kayunya emang harus yang kuat gitu ya. Karena kan kalau lompat Iya. kan impact kan. Makanya kalau itu patah gitu, hancur. Patah. Benar. Ada yang jebol juga. Nah, lebih baik
emang dibikin yang kuat. Emang kita juga Iya. ngangkat tuh box juga Iya, juga berat kan. Nah, orang gitu lompat, turun lagi. Nah, ada yang udah capek gitu ya. Kakinya udah habis gitu ibaratnya. Kakinya Ketika lompat landingnya nggak pas, jatuh. Kilir. Ketekiler sih enggak, tapi lebih sering apa namanya tuh tulang keringnya tuh Seleo. tongkongnya tuh kena gini nih. Oh, kena boxnya. Kena pinggiran box ya. Wah tuh. ini Kebeset Oh, gitu. kebeset. Kebeset, Iya, iya, begitu. Seminggu itu sakitnya. lebih ya. Ya begitu. Tulang kering lagi. Suka dukanya kalau nge-gym tuh ada yang jatuh dari box, ada yang naruh barbel kejepit sendiri itu tau gak yang naruh barbel jepit sendiri. Kaget. Oh, ada juga tuh. Gue pernah gitu lah di Lu naruh barbel. naruh barbel kejepit sendiri gitu. Just 2 bulan lah tuh tantangan ungu hitam gitu. Ungu hitam. Yang Nah, iya Iya. bench press. Nah. Kadang-kadang Apa namanya? bench press. Oh, bes. Nah itu kadang juga ada besinya sih yang buat Iya kadang jaga. nyangkut di sini nih. Kadang iya, kadang sebenarnya harusnya ada yang jagain di kanan kiri kalau udah berat ya. Iya. Oh. Nah, cuma Nggak boleh sendiri tuh ya? Boleh sendiri. Cuma kadang ada dia taruh besi gitu. Tapi ada risiko patah tulang gak sih kalau gitu? Di sana shouldernya ada yang geser. Otot bukan tulang ya? Shouldernya geser. Oh, Kemarin gua di kompetisi di SBR di lu kompetisi angkat beban. bukan kompetisi CrossFit. Kebetulan gue lagi ada liputan situ. Dia ada geraknya namanya butterfly gitulah. Apa gue lupa namanya? Kupu-kupu. Butterfly pull up. Jadi emang dia pull up gitulah. Jadi jadi emang shouldernya tuh up banget kan. Gitu. Dia pull up tapi ya pull up tapi cepet lah gitu ibaratnya. Iya, iya. Nah, shouldernya copot ya. Copot. Copot gitu, lepas gitu lepas. Lepas kayak Lego gitu, tak gitu lepas. Gitu bener. Terus balikinnya gimana? Balikin lagi ke Honda apa gitu. udah copot. Kebaikan Jadi Honda. ngampleh gitu? Ngampleh ya. Sila ya bisa. Ini. Agak dibawa ke fisio beneran dimasukin lagi. Iya, Emang iya. sebenarnya sih dia emang udah sering kayak begitu kan. Oh. Nggak pernah disembuhin total gitu. Cuma sembuhin lagi. Dia cuman kayak ditaruh aja udah gitu ya. Kayak itu loh, kayak siapa? Kayak siapa temennya Captain Amerika tuh yang tangan sebelah Baki Baki, kayak Baki, kayak iya, Baki, Baki, gitu. Baki. Nah, Ini cuma tinggal dipasang gitu Pasang kan. doang ya, itu ngeri banget. Yang ngeri banget ya. Ih, kalau kayak gitu gue berani tuh ajakin Panco. Ayo Panco. Copot lagi. Gitu serem. Maksudnya kecelakaan di gym tuh juga ada. Iyalah itu kan Iyalah. yang resikonya lumayan tinggi. Makanya juga. kalau maksudnya bukan berarti mendakan ya, Mas. Kalau cuma perkara gue tuh pernah rusak ini gue Apple Watch gue kena dumbbell berat rusak, LED rusak sekarang. Untung nggak tangan lu tapi kan. Iya, Iya, maksudnya kita bersyukur kalau masih barang yang bisa dibeli, oke nggak apa-apa lah gitu. Jangan Kalau udah badan. badan tuh ngeri Iya. banget sih. Aduh. Jadi makanya gym yang ini aja lah Iya, ininya maksudnya kita aja. nggak sih? semampu lu aja gitu. Iya. Hah? Step by step gak sih kalau nge-gym gitu? Pasti harus. Iya kan? Gue pun juga pertama kali nge-gym bukan langsung bisa angkat beban yang banyak, yang berat gitu. Gue pun di awal-awal sebulan 2 bulan nge-gym masih menunya tuh menu-menu scale gitu. Maksudnya dari menu standar masih diturunin lagi gitu. Nah kan lu masih gendut, masih berat badan lu kan, jadi susah untuk ngikutin gitu. Gitu. Cara juga nge-gym. Enggak. Nih, Tapi Dos- pengen deh jadinya. Dos nggak mau bikin? Hah? mungkin Pengen jadinya. Tambah gym Pengen ada gym. affiliate-nya. Zara tinggal di mana? Di Mampang, Kak. Terus Ada FTL. Sama kayak itu dong, Safik ya? Oh gitu, FTL, ya tahu. FTL lumayan sih mahal. Lu juga ke situ ya? Iya. Nggak jadi ya? Situ. Nggak jadi tapi gue udah FTL sempet tuh nanya per, situ. per 6 bulan per Dia tahun per setahun 6 bulan ada. berapa? Tapi jatuhnya sebulannya 300-400. Iya, ya sebenarnya gua tau gak itu sebenarnya ada bagusnya. Jadi gini, Jadi ngomongin tempat gym sih. enggak gini. Kita nggak disupport. Gue nyebut lagi. Sebenarnya trik psikologisnya yang punya gym ya. Pada akhirnya gini, gue sih merasa kenapa gue berani ngeluarin duit 1,5 per bulan untuk nge-gym. Karena gue tahu itu barang mahal. Gue tahu itu duit tuh mahal. Apa? Gue jadi apa nih? Antara lapar dan ngantuk jadi gini. Gue udah. Gue harus paham. Kopinya ada. Kopi. Oh, enggak ada. Aman. Enggak, Aman banget. Jujur. Miskin melintir ya. Oh, makanya gymnya mahal ya. Gajinya mahal. Jadi lagi, gue tiba-tiba kayak gitu ya, kayak ada loadingnya gitu aja. Gue ngomong apa tadi barusan ya? Gitu. Oke, gue lagi ya. Jadi gini, tadi kan soal si harga ini kan. Iya, soal harga. Terus gue bilang,
lu dengan 1,5 itu, lu jadi bertanggung jawab dengan apa yang sudah lu keluarin. Kayak lu harus nge-gym dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Gitu loh. Nah, kenapa di gym lain harus yang setahun 3,6 ya? Berarti berapa sih setahun? Segitu lah ya. Iya, 3 juta lah. 5 juta. Biar lo tahu lu nih Udah ngeluarin duit segini udah nih. segitu gitu. Iya. Tapi kadang juga orang merasa udahlah gue udah gitu. Ya udah pakai aja gitu. Biar enggak inilah ya, biar enggak nyepelein lah ya. Iya, Biar konsisten juga kan. Nah, tapi emang harus gue akuin kok dari semua komitmen salah satunya adalah komitmen nge-gym tuh paling sulit salah satunya. Iya. Komitmen pacaran mungkin lu bisa jalin lama, pernikahan bisa Bangun jalin lama. Bangun pagi meskipun dia tidur tapi yang bangun ada. 3 kali tuh bangun gitu. Maaf. Anjir lah. Capek nyapunya. Ke arah situ mulu ya. Keluarga lu kan yang bangun. Meskipun lu tidur, keluarga lu bangun. Iya. Iya. Ya dari semua komitmen salah satu paling berat tuh komitmen untuk nge-gym. Olahraga lah. Untuk olahraga lah. Iya betul, benar-benar komitmen untuk Gini, olahraga. lu kan waktu kita sama nih 24 jam gitu. Iya. Lu kerja jam berapa bangun? Jam 5. Jam 5. Sore. Berangkat jam? Nah, jangan ditanya. Ketawa harusnya sering bolong-bolong ya. Jangan ditanya. Ini kan lapar kan. Ini kayak gaji gua. Kayak gitu. Nah, terus kan sebenarnya kan kita dari kita pulang kantor kan kita punya waktu sejam 2 jam buat olahraga sebenarnya. Iya, iya. Betul. Tadi gue dengar dari si Megan katanya dia setiap Rabu olahraga lari. Lari. Ya nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa. juga Iya. gitu. Emang harus cari apa? Nah, setiap hari gak bisa mah olahraganya. Setiap hari. Karena kan gini, karena kan lu kan kerja setiap hari, makan setiap hari, pasti kan itu kalau nggak dibakar dengan benar jadi lemak kan, jadi apa? Kalau kata dokter gua, dokter gizi gua, kamu nih beruntung. Maksudnya sangat kelihatan kalau ada yang gak benar di dalam tubuh kamu gitu. Maksudnya, perut gua buncit, kelihatan gitu ya. Iya. Kelihatan kalau lu nih nggak sehat. Yang bahaya tuh kalau yang badan lu kurus gitu, kayak orang-orang Ideal. normal Iya, ideal, normal ideal, tapi- kerja gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Iya, benar. Gitu. Makanya lu bersyukur juga kan gemuk. Jadi lu tahu apa yang Iya, harus benar, lu benar. iniin bener Iya. ya, kayak gitu ya. Nah, itu kata jelas banget gitu. Berarti lu nggak mau lu kecilin. Ya nggak gitu dong. Tetap sehat juga gue. Kalau lu kecilin kan ntar lu nggak tahu. Hilang. Iya, bukan itu kan. Terus ada lagi gak kejadian lucu yang pas lagi lu liputan gitu? Selain celana robek tadi. Ih, pas itu celana robek ya gitu, celana robek terus jatuh di box. Itu DOMS juga namanya. Nah, itu Celana apa nih? robek. Enggak, itu lebih ke salah outfit Selain dia. auto robek, celananya juga Salah robek. outfit. Outfit ya. Salah outfitnya gitu sih. Celana sekolah dipakai. Waktu itu pernah juga lagi gua kelas tiba-tiba ada yang lagi pull up jatuh dan itu bunyinya dubrak Buset. sampai hening semuanya. Itu dia kenapa jatuh? Mulai lagi ya yang jatuh dibawa ke pinggir kita mulai lagi terus mulainya sampai yang kita aduh takut ya jadi gini Iya, ya, jadi jatuh ini gitu. ya. Jatuh nggak ini? Jatuh benar-benar ini biru semua gitu. Ini. Aduh ngeri banget Anjrit. gitu. Dan itu ya yang pernah semua orang ya Hmm. ada beberapa hal orang yang pernah kayak gitu. Iya, benar. Itu harga yang dibayar untuk kesehatan lah. Benar. Ada lagi pertanyaan, Zara? Kak, tapi aku pengen tahu deh ini jadinya ngomongin gym. Kan aku maksudnya kayak kan aku juga tertarik gitu kan. Kalau misalnya untuk pemula yang kayak pemula banget yang belum pernah nge-gym sebelumnya, apa sih yang harus dilakuin? Atau apa yang harus disiapin? Pertama Duit. gue sebenarnya paling genak nih. Duit. Betul, enggak duit itu gampang dicari. Maksudnya bisa dicari lah. Sebenarnya gue pernah ngomong gini ke adik gue juga sih dan ke beberapa teman gue juga. Tapi ini bukan sesuatu yang harus lo terima dengan mentah-mentah ya. Jadi gini, ada 3 level orang ketika Nasihatin. dinasihatin gitu ya. Yang pertama tuh dikasih tahu, yang kedua tuh dikasih contoh, yang ketiga tuh dikasih pengalaman. Gini, orang tuh kenapa sih nggak mau olahraga? Karena mereka merasa tubuh mereka baik-baik aja. Benar-benar itu Gitu. benar. Bahkan sampai gue ngomong nih, tetap orang ini nggak mau olahraga. Gue udah kasih contoh dengan olahraga dan makan sehat, lo bisa kurus, lo bisa ideal gitu ya. Mereka tetap nggak mau juga. Sampai pada akhirnya dia dikasih pengalaman, which is sakit. Baru sakit, setelah sembuh sakit, baru dia mau olahraga gitu. Nah, Zara kan masih muda nih, banget kan. Masih zamannya Cocomelon gitu ya dulu. Nah, maksud gue hal yang wajar kalau Zara nanti ketika mulai komitmen olahraga
putus di tengah jalan komitmennya. Karena emang ya nggak ada urgensinya lah bagi Zara untuk memulai sebuah komitmen olahraga gitu. Gak apa-apa. Kalau gue selalu bilang, yaudah lu lakuin aja apa yang lo mau, lakuin aja apa yang menurut lo bener, sampai pada akhirnya lo dikasih pengalaman dalam rumah sakit. Walaupun sebenarnya yang kayak gitu tuh nggak boleh. Harusnya dari awal lo tahu kalau itu tuh adalah investasi lo untuk usia tua lo gitu. Tapi benar sih, olahraga tuh komitmennya paling susah ya. Susah. Konsisten susah tuh di Iya, olahraga. konsisten. Gitu lu kayaknya ya menurut gua ketika lu udah komitmen olahraga, komitmen yang lain lu bakal bisa sih. Komitmen lu pernikahan, percintaan gitu ya, lu bakal terlatih itu karena lu udah belajar untuk ternyata dengan lu setia, dengan lu berkomitmen ada buah yang lu petik gitu. Bikin quotes nanti ya, quotes ya. Soundtracknya Enggak, contohnya gini. Tamatlah Sudah. Kisah kami gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi Zara sih ya terserah Zara pengen pengen mulai silakan, tapi kalau pengen enggak juga nggak apa-apa juga. Tapi kayak apa yang harus aku lakukan pertama kali pas ke gym gitu, Kak? Di kontenin. Maksudnya kayak, Bayar. Bayar bener. maksudnya harus main bilang, apa? Assalamualaikum. Buka pintu. Apa jenis olahraganya? Kalau saranku sih buat pertama kali lebih baik pakai PT aja. Enggak kalau tempat gymku kalau nanti Zara pengen coba-coba ada promo gini. Masih juga ada yang namanya fundamental. Kayaknya di setiap gym ada deh. Iya. Fundamental tuh Tiap olahraga kayaknya ada fundamental. gitu ya. Jadi lu latihan bersama coachnya private latihan fundamental aja. Nah, ketika itu udah lewat, baru lu bisa nentuin lu pengen ikut kelas bayar lebih atau lu open gym doang biasa dengan latihan sendiri gitu. Oh, berarti kalau misalnya untuk pertama kali tuh mending pakai PT ya? PT. Pakai PT kan. PT. Karena kan sebenarnya gini, sebenarnya kan di YouTube ada kan? YouTube ada, TikTok ada, tapi kita kan masih awam, nggak ngerti apa gitu. Susah untuk memahaminya lebih baik benar-benar ada orang yang di samping kita gitu. Yang dari kita lah gitu. Jadi itu headphone-nya miring gak apa-apa? Emang dari tadi bang, dia nggak mau terlalu kedap. Tadi. Emang gue pikir gue Raja Arab kali ya gitu ya. Gue kasihan sama headphone-nya. Lurusin bang. Nah genak gini nah, bisa denger dua-duanya. Oh Nah, iya. Oke, Ki. Lanjut pertanyaan Zara. Tadi apa? Mau tanya lagi? Paling ini sih Kak, tips buat kreator pemula yang mau jadi afiliator selama kakak jadi afiliator ini. Kalau bisa sih jangan ada lagi ya nambah. Itu aja. Lebih banyak. Dia pengen jadi ikan yang besar di kolam yang kecil kan? Iya gitu. Iya gitu ya tadi. Gak Iya benar. mempengaruhi komisi lo. Iya kan. Gak mempengaruhi. Cuman saingan dia bang lebih banyak. Dia tahu pasar. Pasar. Produk dos banyak bro. Tadi apa pertanyaannya? Tips buat kreator pemula yang mau mulai jadi afiliator. Mulai aja dulu lalu buat yang lebih baik gitu. Karena kadang konten kreator tuh malu untuk mulai karena mereka malu dengan hasilnya, malu dengan mereka nanti diomongin orang gitu kan. Itu sih yang orang-orang yang kalau mulai konten takut diomongin orang bener. gitu. Padahal Bener. orang lain mah gak ada yang peduli kan. Iya. Jadi judgmental ke diri sendiri juga kan. Gue juga ngeliatin orang. Ada tuh konten kreator yang kalau bikin konten duduk berempat gitu di bang gedung ngomong kuat-kuat. Gue tahu kan, gue tahu arahnya ke sana bang. Arahnya ke sana, gue tahu arahnya ke sana. Gila, dia pikir dia penting apa gak? Tapi lo mau kan duduk di situ? Gak boleh tawarin gue aja. Gitu ya, artinya ya mulai dulu aja lalu buat yang lebih baik kalau konten. Oke. Asal konsisten pasti cuan. Ada pasti ngikut sih. Asik. Enggak, iya benar karena dulu gue gini, gue kerja dulu bareng Om Pajar. Om Pajar tuh bikin konten kan, jadi gue ngejain kontennya Om Pajar, terus gue merasa sayang nih. Kalau lu nggak bikin juga? Benar, karena kan Om Pajar kan lengkap ya, dia alatnya lengkap, dia kayak dos mini gitu lah kalau rumahnya tuh kayak dos mini lah gitu. Apa aja ada, terus gue pikir, Om gue pengen bikin konten Om, yaudah mulai bikin. Terus gue pas mulai tuh takut gitu, terus kata Om Pajar, lu apa takut gitu? Orang tuh nggak ada yang peduli sama lu Ki gitu. Jadi ya mulai aja. Ya benar. Dampaknya, gue inget nih, gue waktu itu pas mulai
pas COVID itu gue mulai konten, kalau kalian scroll di IG gue ke belakang-belakang tuh bawah banyak Belakang ke bawah. banyak konten komedi gitu ya. Gue tuh baru 2 bulan akhirnya dapet tawaran untuk ngisi workshop setiap minggu. Setiap minggu. Dari orang gitu ya, yang dulu dia juga ternyata pernah ikut workshop juga di DOS, ditawarin, Mas mau gak jadi pembicara untuk videografi smartphone. Yang mana di konten gue emang itu sempat bahas soal video smartphone, akhirnya ditawarin. Akhirnya yaudah, bayarannya cukup oke dulu, 100.000 per orang. Yang ikut 6 kali itu hampir 50 orang. Terus sekali workshop per minggunya berapa tuh? 5 juta sendiri kan, itu per minggu. Nah, dan itu dihasilin dari ketika lu mulai berkonten. Lu gak pernah tahu sih ketika lu bikin konten mungkin angka viewsnya kecil, tapi dari yang kecil itu ada lo orang yang berdampak buat lu, yang ngeliat progress lu gitu. Jadi jangan pernah malu untuk itu gitu. EQ Watson. Quotes lagi 2 ya. Dua. Kalau gak ada nih. Lagunya ini ya tadi lagu. Apa lagunya? Apa ya? Lagunya apa? Nah, sudah. Kalau bisa kami gitu. Gitu. Oke, keren. Mungkin Lanjut. segitu aja kali ya Kak pembicaraan kita. Udah. Habis nih. Lumayan. Ya, gue nunggu 3 jam dari tadi. Udah 1 jam doang. Tanya lagi bang. Ya udah, tadi kan udah tips tuh. Sama gak sih sama pesan-pesan? Iya gak sih? Kesannya? Pesan-pesan untuk Kalau tadi kan pemula. tips buat orang lain kan, buat pemula. Kalau tips buat diri lu sendiri, Tips buat gue apa? Tips buat DOS ini? buat lu aja. Oh ini aja tips buat teman-teman yang mau nge-gym tapi masih ragu. Nah, tuh ke gym. Oke. Tips buat teman-teman yang mau mulai nge-gym, jangan dah, menurut gue emang gak usah. Kok gitu? Jangan. Kalau mulai nge-gym, ya tadi yang seperti yang gue bilang ke Zara, pertaruhannya itu, lu pengen harus ada 2 opsi, lu pengen kuat di komitmen awal, atau lu harus dikasih pengalaman dulu. Ya intinya dia tahu tujuan gym dia apa ya. Maksudnya dia nge-gym tujuannya apa? Mau emang buat sehat apa buat gaya? Buat gaya aja gitu. Oh iya, ya kan? iya. Kak, tanggapannya gimana nih sama orang-orang yang kayak nge-gym tapi mereka tuh FOMO doang. Aku tadi mau nanya lupa. Nanya ke dia dong. Iya. Lu nanya ke diri sendiri. Enggak. Soalnya kan sekarang kan gym itu kan maksudnya orang-orang malah FOMO gitu ya ke gym, Iya, kayak bener. ngikut-ngikut tapi mereka tuh nggak beneran Sebenarnya nggak olahraga. cuma gym, lebih tepatnya banyak juga olahraga yang rame gara-gara FOMO kan. Iya benar. Kayak pedal, kayak mungkin sekarang Pickle. bukan high rock yang lagi rame itu. Mungkin ada beberapa orang yang juga emang FOMO high rock gitu. Tapi menurut gua nggak masalah kalau selagi lu bisa bikin tubuh lu sehat gitu ya. Nggak apa-apa juga, asal FOMO lu jangan sampai jangan sampai merugikan lu aja satu. Gitu. Kalau lu udah merugikan diri lu, itu pasti akan merugikan orang lain juga nantinya. FOMO sih nggak apa-apa, asal FOMO-nya positif kan gitu. Mungkin Zara nanti bisa ngeliat teman terdekatnya udah mulai nge-gym, nggak apa-apa. Pengen ke gym, gym aja nggak apa-apa gitu. Toh pada akhirnya kan semua orang kan butuh butuh pemicu buat dia ngelakuin sesuatu gitu ya. Padahal emang kalau emang karena orang lain nggak apa-apa. Pemicu lo apa? Sakit itu. Sakit. Karena dulu pas gua gendut, gua sleep apnea. Sleep apnea tuh lu tidur tiba-tiba keselak gitu kayak Gara-gara ngorok. Agak ngorok. Iya. Tidur tuh nyangkut. Ngorok gitu. lu kekencengan. Itu temen lu itu yang itu. Makanya lu keselak. Temen lu itu yang gituin. Oh gitu ya, ada yang gini mainin bulu-bulu gitu ya. Atau disentil. Sentil. Lak-lakan sentil gitu. Kayak gini nih. Diukur gini terus sentil. Gitu. Nah itu gue dapet tahap gitu. Udah. Jadi gue kalau tidur tuh 2 jam bangun. Terus bengong di kasur. 2 jam lagi. Tidur lagi, baru bangun lagi. Jadi itu sakit banget kan, genak gitu. Tapi itu diagnosanya apa berarti Kak dari dok? Gue ya sleep apnea kegedutan. Oh. Obesitas. Oh. Nah, lu minum obat, at least lu ada 2 opsi, lu minum obat atau lu ngurusin badan. Yang paling gampang kan ngurusin badan. Iya. Badan, ya. Jadi ngurusin badan. Daripada ngurusin orang lain kan. Iya betul. Iya mending ngurusin diri sendiri kan. Betul. Kayak gitu ya. Jadi emang waktu itu ada T-Rex namanya Orang urus. Namanya Orang urus ya. Di zaman itu. Dinosaurus. kayak gitu. Dinosaurus spesies baru, orang urus. Orang urus. Nah waktu itu gue gitu, ya mau gak mau lo harus olahraga. Gue pemicunya itu sih. Nah sulitnya adalah ketika gue mulai lagi olahraga nih,
gue sulit mulainya waktu itu ya, yang pas lagi awal Januari ini, gue sulit mulainya karena apa ya yang harus gue pakai untuk biar micu gue lagi gitu ya, gitu. Apa? Karena mau merit aja, Asik. mau merit. Jadi kan Biar ideal. Iya, lu pakai merit pakai jas Pakai jas jas, kegedean iya. kayak si siapa namanya? Kayak Eki. Bukan kayak apa? Kayak anggota kayak gua begini gitu. Kan lu bilangnya gua kan tadi lu. Kalau lu. Nah, karena lo nggak mungkin lu datang ke tempat lu wedding lu tapi lu pakai jas kegedean kayak anggota MLM yang pakai dasi merah tuh lu. Jas kegedean apa jas kesempitan nih? Iya. Kegedean kan lu biar bisa Kan dikencing lu- kan lu. Kan lu Gimana sih? Lu mau pakai jas kecil ya kekecilan kecil lah. aja kali. Enggak nih pakai yang lebih gede lagi. Jas hujan. Just the way you are gitu. Gitu. Maksud gua kan karena lu gemuk jadi Oke, lu iya, akhirnya iya. pakai jas yang lebih gede lagi. Terus Oversize gitu ya? Oversize. Jadi lu nggak cakep aja di badan gitu di foto. Oh berarti kadang cewek juga gitu tuh. Iya. Ya kan dia Benar, diet benar, atau benar, apa benar, mau Biar bagus pasti foto. biar gaunnya pas gitu. Fit gitu ya gitu. Berarti target lu di kapan? Target gua Juni sih 90 ya. Sekarang masih di 106. Umur. Aduh. 90 tahun sih gua tua banget tuh. Gue pikir target nikah. Oh target berat badan. Target berat badan. Target berat badan 90. kilo. Tapi 90 udah kelihatan kurus emang. Udah kurus. Berat badan bukan tinggi. Iya betul. Udah kayak Ciko jadi kok gua itu. Lu Cico. Emang Ciko Cico Jericho. Ciko dipanggil Ci apa kok? Iya, coba Ciko dipanggilnya siapa? Ciko kok. Nah gitu terus kalau Ciko Jericho lagi. Eki Jeriki gitu. Ya gitu. Eki Gua Jeriki. punya target 90 kilo lah. Berarti per bulan lu turun berapa? Minimal 6. Ini aja 6. 6 kilo. Januari 6. Oh, Februari mungkin bisa lah di 100. 100 kilo. Enggak sih, di 103 lah. Enggak, sekarang lu berapa? 106. Itu gym, berarti nge-gym sama Nggak diet kelihatan juga ya? ya kak? Gue diet. Ya mungkin si Reza kan tahu kali kalau gue sering siang-siang suka ngupdate dada ayam, terus kentang gitu-gitu kan. Telur Oh, gitu. konten lu. Tapi Enggak, dietnya apa iya. kak? Dietnya apa? Dietnya, makannya. Gue dada. Kayak intermittent gitu? Ah iya betul. Gue intermittent jam 12 buka, jam 6 makan terakhir. Tutup Terus habis itu lu enggak makan lagi tuh nggak makan. Sampai jadi gini. sampai besok. Jadi gini, kenapa gue pilih gymnya pagi? Jadi kalau kata Aderai, Kalau kata Aderai lagi. Oke, kalau kata Kakak Rai nih, jadi abis lu, jadi lu jam 12 nih, jam 12 lu puasa kan? Jam 12 lu makan, jam 6 puasa. jam 6 makan terakhir, jam 6 sore ya, sampai jam 12 siang, itu gue Lu nggak makan? ada waktu gue nge-gym di jam 7, sampai jam 8:30 lah selesai. Nah, baru jam 12. Kan aslinya kalau hitungan kan 18 jam kan puasa. Nah, karena lu dibantu nge-gym itu nambah waktu puasa lu jadi 4 jam. Jadi 22. 22 jam. 22. Gitu. Kan jauh lebih lama tuh. Berarti lu pagi enggak makan? Enggak makan. Orang makan enggak, Pak? Nasi uduk? Enggak. Lontong sayur mah apa Enggak makan. Pasti muntah kalau makan langsung muntah. Oh gitu. Saya paling minum ya. Minum air putih lah, kalau enggak susu protein. Susu protein. Tapi kalau gitu juga nge-cut gula juga gak sih kak? Pasti enggak. Cut gula. So aku lagi nyoba tuh intermittent fasting, jadi kayak Kamu aku jam berapa 16 jam puasa, 8 jam makan. 16 jam. Oh, 12 ke 8 berarti. Oh iya, coba aja, Pak. 12 ke 8. Tapi aku bukan 12 ke 8 kak, aku 6 ke 4. Jadi aku terakhir makan tuh jam 4. So, malamnya gak makan lagi sampai besok. Bukanya jam Gue jam 6. 6. Bener gak sih hitungannya? Salah dong. Harusnya jam Enggak di jam 4 sore terakhir makan kan? Iya, iya. Jam 4 sore. Jam 4, jam 3 gitu. Bukanya jam 6. pagi. 13 jam. Enggak dong, Sorry, lebih itu. 14 jam. Iya. Kalau gua malam enggak makan emang enggak ada duit sih. Ya Allah, ini banget. Ini banget ya Allah. Jual dah. Enggak, jadi kalau kamu kalau gini, sebaiknya sarapan pagi terbaik adalah dengan cara tidak sarapan sampai jam 10. Berarti enggak usah pakai sarapan terbaik dong. Iya. Gimana sih? Sarapan terbaik Jam adalah 10 tidak- baru makan. Iya, minimal Masih banget pagi tuh. ya sih? Minimal banget, kalau bisa jam 11 jam 12 sih lebih bagus lagi. Langsung makan siang. Sama-sama siang. Oh di rapel. Enggak, sebenarnya ya benar. Lu kalau lu
tahu soal diet, maksudnya sarapan terbaik adalah dengan cara tidak sarapan. Tapi lu makan itu tanah merah. Bukan. Nasi merah. Enggak, lu gigitin jari aja gini. Kendi Kendi Jadi dimakan. emang baiknya nggak sarapan. Lu baru buka jam 12 atau jam 11 itu oke. Baru sampai ntar nanti makan lagi paling lama Sore. jam 6, jam 4. Kalau kamu buka jam 6 pagi, itu mah nggak Sama IF. aja ya? Itu waktu normal lu aja gitu. Waktu normal emang orang sarapan. Emang orang sarapan. Emang normalnya orang berkegiatan. Jadi ntar Nasi padang puasa, lagi makannya kan. Iya. Jam puasa lu ikut puasa berarti? Iya, enggak sih. Iya, enggak sih. Iya, Kita atau harus enggak? enggak ya, kita harus enggak. Kita harus enggak, cuma kebantu aja dengan orang nggak makan jadi kebantu. Gile, Coba gokil aja, nih iya. kebahasannya. Duta kesehatan. Enggak. Oh enggak ya? Enggak cocok ngomong gitu. Enggak gitu ya. Enggak cocok. Gitu. Keren. Kalau misalnya pagi makan 2 butir telur gitu Itu bagus, nggak apa-apa. itu disarankan. Hmm. 2 butir telur kalau bisa kuningnya dipisah. Hmm. Satu aja jadi yang satu pakai kuning. Kulitnya enggak dipisah. Iya, kulitnya Kuningnya. buka dulu nih. Cetakin gitu. Cetakin. Kalau makan putih itu aja. Iya, gitu. Iya. Enggak. Enggak. Iya, Ya gitu. kirain. Telurnya telur rebus. Telur rebus, baiknya telur rebus. Gimana misain kuningnya? Kan dibuka nggak sih Dibuka. kayak dibelah? Dibelah, bener dibelah. Jadi direbus dulu. Rebus. Baru habis itu dipisahin. Didinginin kan. Mau kalau digabung? Hah? Enggak kenapa emang Nih gini, kuningnya dipisahin? abis didinginin, lu tungguin tuh sampai jadi ayam tuh. Nah baru makan tuh, lebih banyak proteinnya gitu. Katanya kalau telur rebus Enggak, telur kuning kenapa? Emang harus dipisahin. Kolesterol. Oh kuningnya, Oh. kuningnya kolesterol. Iya. ih, masa sih enak tahu? Gue bahkan daily gue adalah 5 telur, 5 ayam. 5 putih sama satu kandang ayam. Enggak, sama satu kuning gitu, kayak gitu. Oh, iya. Tapi dipikir-pikir tega juga ya. Kita udah makan telur ya makan ayamnya juga. Iya. Kasihan Terus tuh sisa ayam. kuningnya itu lu kemanain? Kalau masih mentah dibuat Umpan. kue sama nyokap gua. Buat kue. Ternyata dia habis ngejem mancing. Dibuat pelet gitu. Gitu. Oh, jadi pisahin dulu. Rebus Tapi- dulu berarti. Tapi tetap dimakan kuningnya. Kuningnya satu aja tapi. Hah? Maksimal satu. Satu Bang, walaupun telurnya 5 nih. Iya. Satu. Kuningnya salah satu aja. Oh gitu. Nah, itu yang di antara 5 itu kuning yang mana yang bagus? Nah, kuning Nah, tergantung yang kuning UI apa kuning mana nih. Kuning UI sih lebih bagus ya. Kuning UI. Bener sih, Apa kuning kuning UI. bohlam. Kuningnya nine leg apa kuningnya godox nih bisa lagi, cari lagi. Kayak gitu. Itu emang gitu. Ya sebenarnya disarankan kalau lo emang pengen kalau lo ke ahli gizi kan bahkan lo dikasih meal plan-nya gue juga ada tuh meal plan kayak gitu. Lu sarapan pagi telur putih 2, terus nanti jam 10-nya buah baru makan. Oh iya. Jam iya. 12-nya nanti Iya, jam iya, 4-nya iya, bener-bener. serat lagi apa buah lagi baru takhirnya jam 6 makan lagi gitu. Berarti intermittent fasting tuh bukan jamnya tapi ininya nggak sih waktunya? Jadi harusnya jam 10 Durasi. bukan durasinya ya? Durasinya bener. durasinya yang benar. Tadi kata lu. Durasinya. Tapi kalau misalnya Durasi makannya jam makannya. 6 tapi selesainya terakhir misalnya jam 2 Nah, kalau gitu. kalian selesainya terakhir, Hah? berarti pulangnya terakhir tuh. Komplain terakhir kalau ujian. Nggak tahu nih kalau nggak tahu sekolah gitu. Sorry. Aku lupa kalau kamu masih tinggal. Aduh, gua nggak bisa lagi. Dulu tuh kalau nggak bisa nyopot. kalau sekolah harus ngerjain PR dulu, ngerjain tugas dulu, Iya. baru boleh pulang. Nah, baru boleh pulang. Gitu. Yang rapi duluan baru boleh pulang. Iya, iya. Kalau sorry. Enggak, jadi itu gini, jamnya aja yang Support apa, Bang? durasinya. Tolong. Dia kan lagi ngelucu. Sekolah dia di mana dulu tanya dulu. Ingat lagi ya. Hanya miskin tuh. Jadi itu durasi jamnya. Gimana tuh durasi jamnya. Jadi mau jam 10 pagi lu buka, kalau lu emang durasi jamnya adalah jendela 10. makannya adalah 4 jam ya, berarti jam 10 buka, jam 2 makan terakhir. Hmm. Gitu. Jam berapapun mau jam 6 buka pagi, 4 jam doang puasa, 4 jam doang jendela makannya, berarti jam 10 pagi makan terakhir. Gitu. Sampai ketemu pagi lagi jam 6. Iya gitu. Jadi sebenarnya durasi jendela puasanya Oh, gitu oke. yang paham, gitu paham. gitu. Gitu. Berarti tuh cut off nasi putih juga dong? Iya, aku nggak makan nasi. Berarti makannya nasi Rumput, merah. rumput.
Terakhir ya makanya itu doang, makanya kayak karbonya dari kentang. Alang-alang. Gitu ya, Tentang Pi? rebus. Tentang rebus bisa atau wedges gitu Yang disomai-somai itu? air fryer bukan. Kan itu dikukus. Kan disomai yang di McD kalau bisa yang di McD lebih enak. Ada bumbunya. Somai ada kentangnya. Iya. Ada. Jadi emang Ubi ya. ubi gue nggak suka sih. Ibu? Cuma bisa Bapak juga mau bapak. Tapi ini gue harus jawab apa? Tapi kentang yang di somai itu aman. Aman aja. Hmm. Asal jangan ada somanya ya nempel. Ada som nempel tuh di situnya. Berarti makannya rebus-rebusan gitu, kalau digoreng nggak bisa? Enggak, gue di air fryer. Atau kepengen digoreng pakai olive oil. Ayam pun juga direbus ayam. Ayam gue Di air fryer? Di air fryer. Air fryer diapain? Dipanggang. Kayak dipanggang gitu. Jadi Sampai panas. Pak, angin panas. Angin panas gitu, Bang. Kayak dipanggang. Kayak diasap. Grill, kayak di grill. Enggak, Tapi air lu fryer. diinin kan? Dicetekin. Iya, gitu. dicetekin gitu. Ya, emang iya lah cetekin. Jadi atau lo gini lebih gampang, lo pakai teflon anti lengket, lo pakai Iya. margarin atau butter, baru lo kasih ayam di atasnya dan marinasi. Butter kan ada coklat ya? Hah? Enggak dong, enggak harus. Better itu. Oh iya. Better. Gitu. Iya, Ya, iya. paling bagus sih olive oil sebenarnya kalau pakai minyak gitu. Ya udah. Oke lah. Udah. Keren Lagi? nih. Tadi kan ngomongin soal nge-gymnya nih ya kan, soal kesehatan. Kalau untuk si content creator atau videographer sportnya nih, Iya. lu kasih satu skill yang emang harus mereka pegang. Selain Belum selesai. Belum. Selesai ngasih pertanyaan, udah lu jawab aja. Skill yang harus diasah deh sama pemula nih yang mau bergelut di spot videographer. Yang pertama lu selain ganteng kayak Fotografi. gua, lu harus keren juga. Keren dalam artian lu harus rajin harus rajin upgrade skill. Karena yang selalu berubah tuh adalah perubahan itu sendiri kan. Jadi iya, maksud gua Iya, lu mungkin gua- nggak berubah gua- apa-apa gitu iya. ya. Tapi kan skill lu yang tetap berubah tuh. Berubah. Nah, itu yang Iya. mesti lu update juga soal ya sekarang gua lagi belajar soal engagement gitu, engagement YouTube, engagement Instagram gitu. Terus kalau skillnya sendiri mungkin belajar soal teknik kameranya, karakter kamera seperti apa, karakter lensanya. Apalagi hampir setiap bulan atau per 6 bulan DOS selalu ada keluar kamera baru kan dari produk gitu. Wih, Nah, kayak gitu. upgrade kamera ya. Kamera gitu. Lu kan nanya gua pakai kamera apa? Gitu. Tanya dong, gak bisa sombong nih gua. Ya emang Tanya dong. Harus itu dari tadi nggak sih? Iya, hasil tadi tuh. emang kamera pertama lo apa Ki? Ya, minjem itu tuh kamera gua. Ya lu pakai kamera apa Ki? Sekarang pakai kamera FX2. Wih, Kamera yang banyak di underestimate oleh para pengguna Sony sendiri gitu. Apa tuh? Emang kenapa di underestimate? Ya, orang bilangnya, wah itu mah cuma atau jam 4 dengan body cinema gitu, gitu emang sering sih. padahal Padahal lebih dari itu. Enggak, masalahnya yang ngomong gitu pakai kameranya A6000. Boleh lu ngomong gitu asal kamera lu juga oke gitu. Kamera rental aja gue ngomongin Sony. Hujat. jadi Sorry. Ada yang bener rental lagi mereka. Ada yang bener rental. Canda. Gitu ya. Ya menurut gue karena gue juga hybrid shooter kan, gue butuh Cine AI-nya buat video, Ya. dan gue butuh foto yang kualitasnya cukup oke. Kualitasnya cukup oke. FX2 cukup menjawab semuanya sih, Wih. menjawab semuanya gitu. Udah berapa bulan lo pakai ini? Ntar ya gue belum Yes. freshman gitu. Nah, gue udah pakai. Ini buat teman-teman. Sebagai seorang content creator, ya elah. Enggak sih. Gue udah pakai kurang lebih 6 bulan lah, sampai jalan 7 bulan lah. Ya, gue merasa dengan Berarti awal tahun dong lu. Sebelum Akhir tahun. sebelum akhir tahun kemarin. Enggak tahu deh. Gue kan ikutin PO-nya DOS nih. Lu Iya bilang kan 6 bulan, 6 bulan. Oh, 7 jadi bulan. lu pas dia baru launching lu ikutan. Iya, ikutan PO-nya gitu. Jadi sama ada 470 juga. Jadi emang ketika gua pakai emang enak sih, enak. Emang enak itu buat hybrid shooter ya. Gua kayaknya bakal lama di sini sih FX2-nya karena Lu bakal lama di sini. lama pakai ini gitu. Pakai kamera itu. Nah, ini gitu. Gila. Enak. Agak berat tapi cukup oke lah, enggak berat banget gitu. Kan lu nge-gym. Iya kan lu nge-gym. Oh iya benar. Lumayan barbel. Jadi gua kalau jam gini gitu ini. Gitu. Kayak gitulah. Tapi ada pepatah bilang nge-gym tuh bikin sehat, nggak bikin ganteng.
Betul. Betul. Yaudah selesai itu. Itu selesainya teman-teman. Makasih banyak. Oke. Udah. Jarod tutup. Tutupnya. Masih ada closingnya. Di mata. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton Dos Kreatif Hub hari ini. Kita kembali lagi, kita bakal balik lagi besok-besok lagi. Dadah. Apa itu closingnya? Apa itu closingnya? Thank you. Thank you.